Tuhan, terima kasih atas bimbingan Engkau pada hari ini. Kami Tuhan diperhadapkan dengan situasi yang menyebabkan kami berpengharapan. Dan bagaimana pengharapan itu agar kami belajar dengan jelas Tuhan, model pengharapan apa yang terjadi pada hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar kuasa Engkau hadir di hati kami pagi ini. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara sekalian mengalami pengharapan? Nah, pengharapan itu artinya kita percaya. Nah, pada saat kita percaya, ada penyakit yang selalu melekat dalam hidup kita, yaitu yang dikatakan ghosting dan PHP. Ghosting artinya pengharapan itu menghilang tanpa jejak. Kalau PHP selalu diberikan pengharapan tapi palsu. Kenapa kalau gitu kita percaya? Seperti kita percaya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan selalu kelihatannya mem-PHP dan selalu mengghosting? Artinya ada pengharapan, tiba-tiba apa yang kita harapkan hilang dan tidak muncul. Kalau dia muncul, seolah-olah seperti pengharapan palsu. Intinya Bapak Saudara sekalian, hari ini kita diajarkan agar bisa bebenah diri tentang mempercayai sesuatu. Kalau hari ini saudara percaya kalau Tuhan itu ada dalam hati kita, berarti bagaimana kita percayanya sungguh-sungguh, sehingga penyakit PHP dan ghosting itu tidak melekat erat seperti perangkok dalam hati kita. Bagaimana caranya? Kita akan buka di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Hari ini Bapak Saudara sekalian, kita diperlihatkan dengan berkat yang luar biasa tentang iman dengan penuh pengharapan. Bagaimana iman itu tanpa ada penyakit PHP dan ghostingnya? Yang pertama, kuncinya adalah iman yang tidak akan goyah karena ada pengharapan yang benar. Bagaimana benar? Paulus dengan jelas mengatakan, sebab kamu harus bertekun dalam iman. Kalau saudara percaya dengan iman, adalah pengharapan yang jelas, walaupun tidak kelihatan, tapi iman adalah sesuatu yang nyata. Sebagaimana supaya nyata? Mari kita punya iman yang benar, yang seperti Paulus ajarkan sama kita, yaitu iman yang pada Tuhan Allah semesta alam yang menjadikan hidup kita. Bagaimana supaya iman itu ada di hati kita? Firman itu awalnya adalah dari pendengaran, dan pendengaran itu menjadi iman. Paulus lalu menekankan kepada kita bahwa iman itu menimbulkan pengharapan. Supaya pengharapan itu enggak bergeser sedikit pun, maka iman yang benar adalah iman pada Yesus Kristus. Nah, kalau saudara sudah jelas dengan hari ini, kita lihat bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan hidup kita. Yaitu setiap hari dia menyapa hidup kita. Setiap hari dia memberi pengharapan sama kita. Kalau saudara takut dengan pengharapan itu tidak terjadi, ingat, Yesus selalu berbicara kepada kita setiap hari lewat firman-Nya. Nah, Paulus mengingatkan dengan ayat ini mengatakan, sebab itu kamu harus benar-benar tekun dalam iman, dan tetap teguh dan tidak tergoncang. Kalau tetap teguh dan tidak tergoncang, kenapa tidak tetap teguh dan tidak tergoncang? Artinya kita tetap percaya dengan firman Tuhan. Hoake, apapun kejadian-kejadian di luar sana, tetap firman Tuhan adalah kebenaran yang membenarkan hidup kita. Dan yang terakhir adalah, kalau kita sudah mendengar firman itu secara utuh, maka tidak akan goyah. Kenapa tidak goyah? Kita percaya bahwa janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Hari ini saudara mau diberkati? Hari ini saudara mau dikunjungi kuasa Roh Kudus? Hari ini saudara mau dikunjungi oleh berkat? Mari percaya dengan iman, pengharapan, dan kasih seperti Paulus ajarkan pada kita hari ini. Amin.